kalau sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 memang akan ada efisiensi tentang pajak tentang belanja. Tapi ini berbanding terbalik dengan pendapatan. Kita harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah karena untuk dana transfer pastinya juga akan diperhitungkan dengan efisiensi yang ada tingkat pusat. Sehingga justru pendapatan asli daerah ini yang harus kita gali lagi. Mulai dari intensifikasi sampai dengan ekstensifikasi. Tapi kita juga mengakomodir tentu visi dan misi dari kepala daerah terpilih, di mana beliau tentu ingin pajak itu tidak memberatkan, pajak itu meringankan dan lain sebagainya, sehingga kami akan mengajukan konsep yaitu pajak yang berkeadilan. Artinya pajak itu dapat diterapkan sesuai dengan aturannya, kita gali potensi yang selama ini belum optimal, tetapi tentunya dengan melihat kemampuan masyarakat. Misalnya apa? Misalnya mungkin dalam waktu dekat kami akan sampaikan kepada Ibu Wali Kota terpilih bahwa sebentar lagi di bulan Maret kita akan cetak PBB, konsepnya mungkin tidak akan naik. Mungkin seperti itu ya. Salah satunya itu. Kemudian mungkin pajak-pajak yang selama ini belum optimal, seperti pajak yang self assessment itu juga kita gali lagi. Ada beberapa sektor yang masih ada potensi dan belum kita optimalkan. Apa aja tuh Bu yang harus dioptimalkan? Ya, contohnya kalau yang di pajak sektor PBJT ya, pajak barang jasa tertentu, ini ada hotel di mana kos-kosan ini masih ada sebagian yang merasa tidak terkena pajak. Nah, itu sebetulnya kos-kosan itu juga bagian dari pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada juga kalau dari sisi makanan dan minuman, ini ada catering yang juga belum optimal, ini akan kita gali lagi. Tapi tentunya tidak merambah yang sektor UMKM, tentu ada batasannya. Jadi ya kembali lagi tadi pajak yang berkait. Kita mulai dari pendataan dulu potensi yang ada, kita kolaborasi dengan OPD terkait, ada dari perizinan DPM PTSP, baik yang di tingkat kota maupun yang di tingkat provinsi. Kemudian pihak-pihak yang lain, PHRI dan lainnya tentu kami kolaborasi dengan asosiasi, komunitas, itu tentu kita kolaborasi mulai dari pendataan sampai dengan nanti pelaporannya. PBJT sekarang namanya, iya itu kan ada perhotelan, potensinya masih cukup besar. Memang ada sedikit imbas dari pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2025 dengan diefisienkannya perjalanan dinas pastinya akan berpengaruh terhadap pajak hotel. Tetapi kami melihat ada potensi yang lain yang selama ini juga belum tergarapkan. Ada miskomunikasi yang menganggap bahwa kos-kosan itu tidak terkena pajak. Itu yang salah, yang harus kita benarkan bahwa penginapan itu meskipun itu sifatnya harian, bulanan, itu